These are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you. Staying in a vision, they did a great job raising you. When I create, you're my muse. The kind of smile that makes the news. Dulu saya juga mikir, ini mau saya kerjain sendiri. Wah, nggak bisa. Saya itu Kes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, Waalaikumsalam. pagi, pagi. Dari mana aja yang hadir sore hari ini? Cet, cet, cet. Ya Allah, luar biasa sekali ya. Ini MDC episode berapa ini? Berapa? 38 luar biasa. Bu Mei hadir. Mas Doni hadir. Siapa lagi yang hadir ini? Ayo, absen dulu ya. Pak Guru minta absennya. Jakarta Timur hadir Pak Iwan. Wah, siap Pak Iwan. Terima kasih. Mana lagi? Tim Tirta Farma hadir. Blitar luar biasa. Oh, siapa lagi yang hadir? Wah, ini ramai ya. Ada Mbak Rizky Parah. Oke, keren. Terus ada Mas Ditya. Udah selesai liburan ya Mas Ditya. Masya Allah, keren. Ada Cep Farid. Halo Cep Farid. Di mana Anda berada? Mana ini ya? Iya. Di mana ini? Di rumah kah? Di rumah, Mas. Di rumah. Eh, siap. Di Santai. sana emang dingin ya, Cep ya? Atau gimana sih? Enggak juga sih. Biasa Tapi aja. lebih panas Jawa Tengah ya. Oh, jelas. Oh, jelas. Jelas, jelas. Apalagi musim pilkada lebih panas Jawa Tengah. Ya, betul sekali. Di sini luar biasa. Kalau bisa panas-panasnya lagi gitu, apa gitu istilahnya ya, sumuk mungkin ya. Nah, begitulah kondisinya di sini. Terima kasih. Chef Farid sudah hadir di awal-awal, bahkan sudah hadir. Kita beri aplaus dulu buat ketua kita. Luar biasa. Siapa lagi? Saya mau absen dulu. Ada Mbak Fanci hadir. Oke. Lagi ya. Siapa lagi? Saya udah lama nggak MC MDC Forum, rasanya lupa ya sama teman-teman ya. Luar biasa nih, banyak yang baru. Selamat bergabung teman-teman. Selamat datang di Melek Duit Club Forum episode ke-38. Masya Allah, nggak terasa kita udah 38 minggu loh membersamai teman-teman. Dan terima kasih teman-teman selalu membersamai ya. Mudah-mudahan sampai ribuan ya, puluhan ribu, ratusan ribu episode kita bisa bisa istiqomah ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Semoga ya, mohon doanya ya. Berapapun pesertanya, jalan terus pokoknya ya. Jalan terus, tetap semangat ya. Oke, Bali hadir, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Ini satu kehormatan ya, kita bisa terus dibersamai teman-teman. Teman-teman meluangkan waktu gitu ya. Meluangkan waktu dan juga meluangkan kuota Zoom-nya buat belajar di sini ya. Luar biasa sekali. Di episode-episode sebelumnya saya mohon maaf tidak pernah hadir ya. Kali ini Mas Idus lagi sakit ini, sakit apa namanya? Sakit matanya blur katanya gitu. Katanya blur gitu katanya ya. Terus kepalanya katanya pusing gitu ya. Jadi nah, karena apa? Karena dia kebanyakan Zoom tiap hari, Zoom gitu ya. Zoom terus sama member-member jasa pencatatan keuangan ya, karena memang fasenya ya, pertengahan bulan dan awal bulan itu adalah kita membacakan laporan keuangan dan memberikan PR-PR ya. Nih mana nih member-member, PR-nya mana? Setor. Yang PR-nya
Yang PR-nya ngerjain template order mana, cek? Tahu ada nggak di sini orangnya ya? Luar biasa ya. Banyak PR-PR-nya ya. Luar biasa teman-teman. Terima kasih. Ya kita applause dulu buat teman-teman yang ada di belakang layar ya, yang sudah menyiapkan forum MDC ini dengan sungguh-sungguh luar biasa. Oke, Mas Idus kerja keras, betul Mas Ditya ya, betul sekali ya. Pokoknya harus kerja keras. Bentar lagi anaknya lahiran, tidak mungkin saya suruh dia gundang lurus. Haram hukumnya gundang lurus. Kalau sehari nggak ada laporan itu saya tagih. Mana laporanmu? Mana? Itu harus semangat ya, karena bentar lagi mau lahiran anaknya. Luar biasa. Kita beri semangat dulu buat Mas Idus ya. Oke, teman-teman. Hari ini sebenarnya saya bingung ini alurnya gimana MPC Forum ini ya. Tapi saya nyebut-nyebut aja. Nanti kalau salah kayak dibeneri ya Mas Fahmi ya, tolong. Hari Amin. ini luar biasa ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu karena ini penting sekali supaya kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita ikhtiarkan hari ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, cukupilah kami, dan berilah kami rezeki yang barokah, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami selagi kami waktu kecil. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, keluarga besar MDC, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain, orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, dan orang yang soleh dan mensolehkan orang lain. Dan jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk surgamu bersama-sama. Al-Fatihah. Oke, cukup baik. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar eh, dua sesi ya. Ada sesi yang pertama dari Mas Fahmi, kemudian sesi yang kedua nanti Bu Sinta. Kalau saya nggak salah ya, karena saya nggak di briefing. Waktu briefing saya tidur tadi ya. Ada ya kalau nggak salah seperti itu ya. Oke, siap. Sebelum mulai tadi doa sudah. Saya mau absen lagi. Yang baru hadir siapa aja? Cet, 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 cet. Hari ini hari ini saya dapat dapat link tadi, temanya ternyata menarik ya. Wah, Pak Junda hadir dari Lampung. Luar biasa Lampung. Ya, hari ini saya dikirimin tema menarik. Stok opnam sulit. Apa? Stok opnam sulit. Ya. Apa? Oh, omset sempit. Benar gak sih? Benar ya? Ini Ya, yang bikin judul keren banget ini ya. Udah MDC udah kembali ke ke apa namanya fitrah aslinya. Judulnya bagus-bagus gitu ya. Yang kemarin megang itu aduh pusing gitu ya. Ya, nggak tertrading dengan baik itu sebelum-sebelumnya itu ya. Gimana hari ini kita belajar tentang stok opnam sulit, omset sempit. Nah, ini gimana hubungannya SO sama omset? Emang ada hubungannya? Ya, ya nanti kita dibahas sama partner saya. Wah, ini luar biasa teman-teman. Ini mungkin udah kenalan ya, tapi saya memperkenalkan dulu eh pengasuh forum Melek Duit Club ya, yang sekarang gitu ya. Ada my best friend ya, konco kental saya ini ya, waktu belajar sama Pak Andi dulu di Bantul. Jadi beliau ini dulu belajarnya sama-sama saya di Bantul ya. Itu habis lulus apoteker gitu loh, bingung. Nah, kayak saya pokoknya habis lulus apoteker bingung ya kan. Terus ketemu Pak Andi ya, udah belajar gitu ya. Belajar di Bantul. Beliau sama kayak saya dibantu dulu, terus ke dilempar lagi ke Brosot gitu ya, Brosot. Nah itu botolnya pukul dulu Pak Guru, nanti dulu ya, nanti dulu ya, tak ceritain dulu ini penting ini ya. Nah ini beliau belajar sama-sama saya ya, belajar sama-sama saya 2018, beliau 2019 ya. Iya 2019, bener ya Mi, 2019 ya Mi ya, betul betul. 2019. Nah itu switching, ditukar gitu ya,
ditukar saya pindah ke Bantul, nah ganti Mas Fahmi yang pindah ke Brosot, nah gitu pokoknya ya. Itu luar biasa sekali ya. Beliau belajar gitu ya, beliau belajar eh, bareng ya, bareng malah saya itu banyak belajar dari beliau terkait sebenarnya terkait marketing ya. Terkait marketing jago banget, keren banget, sama orangnya detail, detail sekali terhadap persediaan gitu. Beda sama saya yang sembrono ya. Teman-teman juga pasti tahu ya. Nah, itu dan kemarin gitu ya karena memang dari Aceh terus setelah selesai belajar itu harus harus pulang ke Aceh ya. Harus pulang ke Aceh ya. Setelah itu beliau bekerja di Kimia Farma, teman-teman. Nah, ini former Kimia Farma ya. Di Kimia Farma kemudian kurang lebih 2 tahun ya 2 tahun. Nah itu saya nggak bisa ganggu tuh, saya nggak bisa ganggu. Terus dapat kabar bahagia, terus saya kontak-kontakan lagi, terus ayo bantu owner-owner yuk buat belajar keuangan. Nah, kebetulan kan kita pernah diajarin Pak Andi, kenapa kita nggak ngajarin teman-teman yang lain juga? Nah itu alhamdulillahnya beliau berkenan gitu ya. Dan ini fase-fasenya mirip-mirip saya juga sekarang kita lagi belajar juga bareng-bareng sama Pak Andi, belajar jadi owner gitu ya. Udah punya apotek masing-masing gitu, tapi tetap dipantau sama Pak Andi. Nah, apalagi yang dipantau itu bukan apoteknya, cuma satu, laporan keuangannya gitu ya. Nah, itu langsung dapat baru muncul kemarin laporan keuangannya langsung PR-nya banyak. Langsung pegang kepala ya, aduh mesti gitu ya. Ada luar biasa. Nah, itu teman-teman beliau luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan dengan adanya beliau di forum MDC menambah warna baru gitu ya. Dengan stylenya yang kalem, tenang ya. Beda sama saya yang marah-marah tuh. Gitu ya. Pokoknya biar semangat belajarnya teman-teman semuanya dan bisa ada mendapat insight yang bisa dipraktekkan buat apoteknya nanti. Baik, tanpa berlama-lama, please welcome. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Fahmi. Halo Mana Kak, suaranya yang siap belajar? Cek, 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 cek. Nggak ada yang Kes, chat ya kes, ternyata. kes. Oke, silakan Mas Bro. Terima kasih Mas Adil. Oke. Ya Allah, saya kalau udah dengan Mas Adil ini, waduh, terbakar semua gitu ya rasanya ya. Semangatnya kayak, pasti teman-teman di sini merasakan ya itu energinya itu ya, Masya Allah itu. Mas Adil, saya belajar banyak juga dari beliau tadi yang beliau katakan itu, waduh, itu 200%, saya cuma 5%. Kelebihan. Ya, Masya Allah. Jadi, uh, benar yang Mas Adil katakan gitu ya. Dan diajarkan Pak Andi itu kita coba sharing ke teman-teman di sini gitu ya. Semoga apa yang kita sharing di hari Rabu, hari Selasa, hari-hari lainnya itu bisa menjadi eh, apa ya? Bisa jadi ilmu baru untuk kita, bisa jadi sesuatu eh, wasilah ya yang membuat bisnis kita makin meroket gitu. Jadi apa ya? Mungkin yang saya pelajari dari Pak Andi itu beliau pasti juga belajar dari guru-gurunya, tapi beliau punya ilmu sedikit, eksekusinya 10 kali gitu. Ilmunya satu, eksekusinya 10 kali gitu. Bedanya sama kita itu, bedanya sama saya. Ya. Bedanya sama saya itu, saya belajar gitu ya, sampai botak, tapi eksekusinya masih kalah tuh ya, konsistensinya masih kalah jauh sama Mas Adil sama Pak Andi gitu ya. Jadi mungkin kesalahan saya ini jangan diulangi lagi sama teman-teman di sini gitu ya. Jadi ilmu gratis yang di apa namanya di sharing di MDC ya, di LBO ya, di forum-forum yang lain, tolong banget dicatat dan dipraktekkan seperti itu. Oke, oke kita mulai saja. Uh, Materi kali ini kita bahas sedikit keluar ya, kelihatannya keluar, tapi berhubungan dengan laporan keuangan, yaitu stock opnam dan hubungannya dengan omset, gitu ya. Boleh di-share screen.
Terus saya share aja. Share aja, Mi. Share aja. Oke, 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 oke. Ya, stok opnam sulit, omset sempit gitu ya. Apa sih hubungannya antara uh, stok opnam dan omset gitu? Kok bisa berhubungan sih sama omset gitu ya? Nah, pada kali ini izinkan saya apa namanya mengulang kembali apa yang saya pelajari dari Pak Andi ya. SOP apa yang sudah works di Pak Andi gitu ya. Kalau dulu saya kerja di Pak Andi, saya nggak ngerti nih kenapa sih harus kayak gini gitu ya. Sekarang setelah saya memiliki apotek sendiri, saya baru ngeh gitu. Ternyata oh gini gitu ya. Jadi teman-teman di sini sebenarnya tinggal plek ketiplek gitu ya. Uh, apa namanya alurnya gimana, misal agar stok opnam itu biar valid gitu ya, biar kita nggak buang-buang waktu gitu. Sebelum itu saya mau nanya dulu siapa di sini yang stok opnamnya sudah rutin sebulan sekali, cek cek cek. Ayo siapa yang udah rutin sebulan sekali? Saya Pak Abdul Padang. Wih, ini keren banget Pak Abdul. Alhamdulillah sudah, alhamdulillah rutin. Saya belum. Waduh, PR-nya ini ya, ya PR-nya stok opnam. Kenapa gitu ya? Kok masih bisa tidak rutin gitu ya? Karena apa? Karena stok opnam itu sangat berhubungan dengan keuangan kita, sangat berhubungan dengan omset kita. Tuh, kita lihat dulu kenapa ya penyebabnya. Stok opnam itu bisa mempengaruhi omset. Oke. Nah, saya udah stok opnam nih, gitu ya. Ceritanya saya udah stok opnam, tapi yakin stok opnam kita itu udah valid belum? Ya, valid dan optimal. Kenapa saya sebutkan valid dan optimal? Mungkin di penjelasan kali ini saya bakalan ngulang-ngulang gitu ya. Ternyata ya, saya uh, kalau dulu kan kacamata saya itu kan cuman di apotik saya gitu ya, karena saya yang cuma tahu keuangan ya apotik saya sendiri gitu ya, saya nggak tahu di teman-teman gimana. Ternyata ada beberapa problem teman-teman kita yang SO ternyata datanya itu tidak bisa kita pakai untuk laporan keuangan. Jadi datanya itu tidak valid. Sayang banget kan, kita udah habisin waktu berjam-jam capek ngitung sampai mata juling gitu ya. Habis itu sebagai owner juga harus sanguin teman-teman gitu ya. Eh, Targetnya 1 hari selesai, ternyata 2 hari, 3 hari gitu ya. Jadi nggak optimal. Udah nggak optimal, nggak valid gitu ya. Jadi sia-sia gitu. Jadi gimana? Jadi apa sih dampaknya gitu ya? Nggak valid dan nggak optimal gitu. Yang pasti selisih persediaan ya. Udah SO tapi masih selisih gitu ya. Kok bisa gitu ya? Meningkatnya dead stock dan barang ED. Ini teman-teman pasti udah paham gitu ya. Mungkin ada juga yang punya pengalaman gitu. Perasaan kemarin baru stok opnam kok ada barang ED yang nggak ke ini ya, nggak 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 kelihatan pas stok opnam kemarin. Kok sekarang malah tiba-tiba ada barang ED gitu ya? Kan itu uang kita. Jadi akan meningkatkan HPP juga. Jadi kita kecolongan gitu. Kerugian karena barang hilang tidak terdeteksi gitu. Ya, ini siapa nih? Ini pasti udah paling sering ya. Udah SO valid pun ya masih ada hilang gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak valid lebih parah lagi gitu. Ya, jadi kita gimana caranya mengunci agar barang hilang itu paling nggak terdeteksi gitu ya. Kesalahannya di mana? Bisa tuh dicek gitu ya. Asal caranya alurnya benar gitu. Oke, sebelum itu saya izin dulu karena laptopnya bakal mati sebentar lagi. Susah sebentar. Oke, kita sambung ya. Nah, data persediaan tidak akurat, jadi sulit menentukan stok optimal. Nah,
Ini mulai muncul nih benang merahnya kenapa data persediaan yang tidak akurat itu akan sulit menentukan stok optimal. Ketika ada kejadian, uh, padahal di nyatanya, di fisiknya, barangnya itu ada, gitu ya. Lalu ternyata di sistem itu kosong. Berarti kan nanti double ya. Nah, jadi terjadi double stock. Apalagi parahnya barang itu adalah barang-barang slow moving. Nah, itu bakalan bahaya banget. Dan juga sebaliknya, mungkin di stok nggak ada, tapi di sistem ada. Kita nggak bisa mesen karena di sistem nggak ada. Apalagi yang udah SKU-nya banyak. Nanti apa yang terjadi akan terjadi loss loss potensi omset gitu ya. Sulit menentukan strategi promosi yang tepat untuk produk-produk slow moving. Nah, jadi apa namanya uh, pada saat kita mempunyai uh, data uh, SKU yang ada di apotek kita gitu ya, kita tahu mana yang slow moving gitu ya, mana yang uh, dead stock gitu ya, mana yang mau ide. Kita bisa kolaborasi dengan bagian-bagian operasional frontliner gitu ya sama marketing untuk bisa menjualkan produk itu biar segera keluar. Karena apa? Bisnis kita, bisnis apotek itu adalah bisnis yang unik ya. Kita itu barangnya itu memiliki penurunan nilai. Maksudnya adalah barang itu akan bisa nilainya bisa hilang gitu ya. Jadi nggak bisa dijualkan lagi. Maka di situ akan terjadi kerugian. Nah, makanya itu kita harus tahu dulu nih produk-produknya apa aja yang masih tersedia dan apa aja yang slow moving, apa aja yang dead stock ya, apa aja yang mau gitu. Menurunnya kepercayaan pelanggan ya. Satu dua item gitu ya, nampaknya sepele, barangnya nggak ada, padahal ternyata kesalahan pada saat order. Kenapa waktu dicek pada saat order nggak datang barangnya, ternyata secara sistem ada barangnya kosong, ya masih selisih gitu ya. Meningkatnya biaya operasional gitu ya. Meningkatnya biaya operasional ini gini ya. Jadi SO gitu kok malah jadi meningkatkan biaya operasional gitu ya. Jadi kita kalau SO pasti pengennya apa namanya dengan teman-teman di frontliner gitu ya biar happy gitu ya. Kita bikin SO itu adalah budaya kita yang uh, harusnya dibawa dengan rasa istilahnya piknik lah, piknik sambil bisa makan-makan enak gitu ya, sambil apa namanya ngitung stok juga. Jadi bawaannya happy, nggak bikin beban. Jadi kita SO tiap bulan tuh jadi happy bawaannya gitu ya. Tapi ternyata pada saat SO sehari, 2 hari, 3 hari nggak selesai, ya operasionalnya nambah gitu ya. Emang kelihatannya sedikit gitu, tapi itu adalah budaya yang tidak baik. Laporan keuangan tidak valid, ini udah pasti ya. Jadi pada saat persediaan itu berbeda, tidak valid gitu. Laporan keuangan juga otomatis tidak valid. Stok kita berhubungan dengan HPP, sedangkan bisnis apotek 70 sampai 75% itu barang HPP-nya itu di obat gitu kan ya. Jadi pada saat 75% ini bagian ini tidak valid, maka akan berhubungan dengan profit kita juga ya. Jadi kelihatan profitnya kecil, rupanya waktu kita cek barangnya tidak HPP-nya tidak setinggi itu, profit kita ternyata tidak sebesar itu ataupun kebalikannya gitu. Takutnya kalau misalkan profitnya sebenarnya kecil tapi kita ngambilnya besar, nah itu yang bahaya gitu. Jadi saya ulangi lagi ya, nggak pernah bosan-bosan, saya belajar dari guru saya juga, Ibu Wina gitu ya. Ibu Wina bilang uh, retail is detail katanya. Jadi retail itu harus detail gitu. Jadi laporan keuangan itu harus detail, Pak. Cek obat itu pas stok opnam itu harus detail gitu. Jadi makanya pada saat kita hiring orang-orang di pelayanan itu orang-orang yang detail gitu ya. Nggak bisa yang orang yang out-outan. Apalagi berhubungan dengan obat gitu ya, ngeraciknya hitungannya salah, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah belajar di LBO juga dengan Mas Adil ya, SDM, pasti ngerti lah gimana kita memilih orang-orang untuk orang-orang di operasional gitu ya. Secara langsung dan tidak langsung berdampak omset menurun ya. Apalagi kita udah kehilangan kepercayaan pelanggan karena kesalahan sepele gitu ya, tidak mengecek uh,
barang. Tapi kok bisa sih ada selisih gitu ya? Padahal kita stok opnamnya juga kayaknya udah effortnya besar banget gitu. Jadi SO valid dan optimal itu seperti apa sih? Ya saya role model saya di Indah Farma dengan Pak Andi itu ada dua hal yang bisa saya ambil gitu ya. Jadi adanya persiapan stok opnam. Jadi itu bagian leader gitu ya, leader itu sebelum stok opnam itu udah gembar-gembor tuh ke teman-teman di pelayanan gitu. Kita mau stok opnam nih, yuk 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 persiapan dulu yuk. Nah, ada persiapannya agar stok opnamnya itu optimal gitu ya. Terus SOP-nya juga konsisten ya. Jadi kalau di kita yang udah pakai sistem itu eh, dimanfaatkan barcode-nya. Gitu. Jadi sebelum stok opnam, teman-teman di pelayanan dicek, ayo ayo dicek mana nih yang barcode-nya belum ada, yang belum ketempel, barcode-nya yang nggak bisa, barcode-nya yang salah. Itu semua dilaporkan ke bagian gudang, nanti bagian gudang akan ngeprint dan selanjutnya dan selanjutnya. Gitu. Lalu juga ada briefing, gitu ya. Briefingnya gimana? Briefing waktu mulainya kapan? Apa yang udah dilakukan? Apa yang belum dilakukan? Gitu ya. Itu tugasnya leader, gitu ya. Lalu panduan informasi stok. Ya, ini saya mau tanya dulu nih, apakah masih ada teman-teman di sini yang stok opnam eh, teman-temannya diberikan panduan. Jadi ada nama obat, ada stok awalnya. Siapa di sini yang masih pakai kayak gitu? Ada nggak? Semoga nggak ada. Nggak dicek. Kalau stok opnam tuh ya stok opnam aja atau kita sebagai yang pegang sistem kita kasih contekan lah. Ada nggak? Saya pengen tahu aja sih yang punya apotek. Jadi ini adalah sesuatu yang unik ya. Saya lihat ini adalah pengalaman saya sewaktu di kimia farma ya. Maaf saya bukan untuk menjelekkan, tapi ini untuk kita belajar gitu ya. Ternyata gitu ya, ketika kita salah membuat SOP gitu ya, dan tidak kita pantau apa namanya stok opnamnya itu, ternyata ada celah-celah orang pegawai-pegawai yang nakal gitu ya, oknum-oknum yang mencoba membuat stok opnam ini menjadi mudah versinya. Padahal mudah itu membuat stok opnam kita tidak valid. Ya, jadi eh, di sana itu teman-teman itu diberikan list nama obat dan stoknya berapa kemarin gitu. Saya bilang gitu ya, sebenarnya kalau stok opnam harusnya nggak kayak gitu ya. Kalau misalkan apakah benar SOP-nya seperti itu gitu ya. Dan ternyata itu adalah kecolongan ya. SOP-nya tidak ada ya, eh, dan itu istilahnya eh, ada orang yang tidak bertanggung jawab. Ujung-ujungnya apa? Mereka cuman copy paste gitu ya. Cuman copy paste stok yang sebelumnya. Padahal kita tahu kalau misalnya stok opnam itu mau mengecek ya, mau mengkonfirmasi apakah eh, itemnya itu udah benar atau belum gitu ya. Kalau misalkan eh, kalau misalkan kita cuman melihat dari stok yang sebelumnya, ya nggak ada artinya, cuman copy paste, ngapain kita capek-capek gitu kan ya. Apa yang kita capek-capek ngitung satu-satu. Dan ternyata itu menjadi kecolongan. Nah, dan itu menurut saya fatal gitu ya, karena nggak ada eh, apa namanya, nggak ada yang mantau gitu, istilahnya gitu gampangnya. Nah, itu bisa kalau misalkan kita tarik ke bisnis kita, bisnis apotek gitu ya, ke bisnis apotek itu menjadi apa ya? Menjadi satu pelajaran bahwa kalau stok opnam itu harus dalam kondisi yang benar-benar dia ngitung sendiri gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti di akhir aja di ini ya pertanyaan ya. Ciri-ciri SO yang belum valid. Ya, masih ada barang minus dalam beberapa hari setelah SO. Siapa yang merasakan? Chat, 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 chat. Siapa yang udah SO tapi masih selisih? Chat, 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 chat. Ini biasanya yang ngerasain bukan owner sih ya.
yang ngerasain teman-teman di operasional ya, atau owner yang ikut di pelayanan gitu. Nah, ternyata ya ini menjadi ciri-ciri SO belum valid ya. Ini kita 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 refleksi ke diri kita sendirilah gitu ya. Tetap selisih terus, pusing. Nah, Mbak Fancy ini bisa jadi Mbak ya, SOP-nya ada yang belum sesuai gitu ya. Alur SO-nya belum sesuai gitu. Saya, wih, nggak apa-apa Bu. Ya, paling nggak kita tahu bahwa ini menjadi PR kita gitu ya. Kita tahu kesalahan kita gitu. Lebih bahaya kalau kita nggak tahu kesalahan kita, terus kita anggap itu semua fine-fine aja. Akhirnya apa? Produk kita lama-lama hilang, bukan hilang karena dijual, tapi hilang karena diambil gitu ya. Tapi kita nggak mau itu menjadi sesuatu yang terjadi di apotek kita. Kita maunya kita nggak mau suuzon ke karyawan-karyawan kita. Itulah kenapa kita harus punya SOP, SOP yang bisa mengunci, yang bisa mereka itu kerjanya memang sesuai, ya, tidak keluar dari SOP agar kita tidak suuzon gitu. Jadi kita menganalisis data itu berdasarkan benar-benar by data, bukan by feeling gitu. Selalu ada selisih. Siap, Pak Rizky, Pak Rizky Farah gitu ya. Penyakit setiap bulan selalu ada selisih. Oke, semangat semangat buat kita semua. Ciri-ciri kedua apa? Data stok tidak konsisten, naik turun jauh tiap bulan ya. Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya? Selisih naik turunnya itu jauh banget, padahal pembelian tidak ada, tapi barangnya ada. Pembeliannya ada, barangnya nggak ada. Waduh, pusing. Apakah barangnya itu dijualin lagi tanpa sepengetahuan owner? Semoga tidak. Ada barang ED atau rusak yang tidak terdeteksi. Nah, ini benar-benar kecolongan nih. Tujuannya SO memang ini gitu ya. Ada barang yang mau ED atau barang bungkusnya rusak ya, yang udah nggak kayak pakai lagi gitu. Itu harusnya ketahuan gitu ya. Tidak ada SOP yang konsisten gitu ya. Jadi hari ini pakai barcode, besok nggak pakai barcode. Sebagian pakai barcode, satunya nggak pakai barcode. Ada 5, duanya pakai barcode, sebagiannya ngetik gitu ya. Ngetik paracetamol sirup, ya, oh, jangan deh, apa yang sering. OBH kombi, apel gitu ya. 60 mili, yang dihitung 120. Iya, apalagi ya, laserin misalnya gitu ya. Laserin eh, 60 mili, yang masuk ternyata bukan data laserin yang besar. Hal-hal seperti itu bisa kita hindari dengan cara apa? Dengan cara barcode. Makanya sebelum sebelum memulai stock opnam kita harus ready dulu barcode-nya, all item, tidak ada pengecualian. Petugas stok opnam tidak berganti-ganti, konflik kepentingan ya. Jadi si apa namanya, si pegawai ini maunya di situ terus ya, di situ aja lokasinya, nggak mau pindah-pindah gitu ya. Ternyata di lokasi dia ada barang yang hilang dan dia nggak tahu tanggung jawabnya di dia, misalkan seperti itu. Tapi gara-gara dia di situ, dia menyembunyikan stoknya selalu ada, misalkan seperti itu. Makanya kadang petugas stok harus kita ganti-ganti. Udah pernah kepikiran sampai sini belum? Ya, ini adalah kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi ya. Hal-hal yang pernah terjadi di orang gitu. Jangan sampai itu terjadi lagi di kita gitu ya. Kalau orang udah masuk ke lubang buaya, kita jangan ikut masuk gitu. Dengan tahu apa namanya, dengan uh, ada yang kesalahan orang, dia memperbaiki ya, kita ikutin aja yang sudah benar gitu ya. Belum ya katanya Pak Rizky ya. Kepikiran sampai situ, tapi SDM-nya belum memadai, masih apa-apa sendiri. Waduh, PR-nya SDM ya, Bu Erika ya. Tidak ada dokumentasi rapi dan lengkap, sulit mencari sumber masalah selisih. Ya.
Aduh, ini kok dihitung-hitung berdasarkan stok opnam kemarin tambah pembelian, harusnya sih 100 juta, kenapa sekarang 85 ya? 15 jutanya kemana? Uh, Waktu saya tanya gitu ya, uh, mana nih 15 jutanya? Ya, ya mungkin, uh, ya mungkin belum input gitu ya. Ya mungkin petugasnya ada yang ngeprintnya double gitu ya. Kita nggak tahu. Masa sampai 15 juta gitu ya? Masa sampai 15 juta? Ya. Eh, jadi ciri-ciri ini mungkin belum terjadi. Jangan sampai terjadi juga. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang belum punya apotek juga, juga harus apa ya? Paling nggak tahu dulu. Gitu. Jadi nanti bisa antisipasi waktu sudah punya apotek. Ya, apa aja sih dampaknya ya kalau stok itu tidak optimal? So, menurutku nggak kurang nggak lebih gitu ya. Jadi stok kurang itu dampaknya kayak kehilangan potensi omset, pelanggan kecewa gitu ya. Penyebab kurang, kalau penyebabnya apa sih stok kurang gitu ya? Mungkin penjualannya tidak tercatat di sistem. Ada penjualan-penjualan tanpa nota gitu ya. Dan sistem itu kan dia meracik formulanya gitu ya, reorder poinnya gitu ya, atau apapun istilah cara-cara order itu semuanya kan berdasarkan penjualan ya. Apakah penjualan paling banyak sehari, apakah itu penjualan 3 bulan terakhir per SKU. Tapi seandainya kita tidak terjadi kecolongan gitu ya, teman-teman menjual tanpa nota, jadi otomatis tidak terpotong secara sistem, tidak terdokumentasi. Apa yang terjadi? Pemesanannya tidak akan sesuai. Gitu. Paham ya? Penjualannya itu tidak sesuai karena penjualan itu tidak berdasarkan permintaan yang sebenarnya. Lalu pemesanan tidak mempertimbangkan list barang tertolak. Pemesanannya itu jadi ya cuman eh, yang berdasarkan sistem aja, barang-barang tertolaknya ya udah gitu ya, itu salah juga. Jadi harus yang tertolak itu harus dicatat dengan rapi gitu ya. Lalu SO yang tidak valid, SO yang tidak valid gitu ya, SO tidak valid itu ya karena kita SO itu ya sekedar kayak tadi, apalagi yang cuman copy paste tadi gitu ya, itu waduh, saya sampai puyeng banget itu. Stok lebih gitu ya. Kalau stok lebih dampaknya apa? Risiko barang dead stock, ED, slow moving meningkat ya. Uang kita loh itu di situ ya, barang-barang yang nggak jalan itu mending uangnya itu dipakai untuk barang-barang yang fast moving, udah pasti keluar gitu ya. Lalu biaya penyimpanan bertambah ya, untuk di apotek mungkin nggak terlalu kerasa karena paling SDM gitu ya, tapi yang paling bahaya adalah termasuk biaya penyimpanan itu adalah barang kita, obat-obat itu memiliki resiko rusak gitu ya, dan juga penyusutan. Penyusutan itu maksudnya barangnya akan ED gitu ya. Jadi semakin banyak barang, semakin banyak, makin dekat ED-nya gitu ya, karena mungkin kesalahan order gitu banyak banget gitu, salah satuan misalkan, jadinya banyak banget, ED-nya dekat pula. Nah itu jadi eh, apa merugi, kita jadi merugi gitu ya. Lalu ada biaya kesempatan ya, biaya kesempatan nanti saya jelaskan ya. Penyebab lebih ya, penyebab lebih bisa jadi tergiur diskon sales ya. Jadi apoteker-apoteker, owner apotek gitu ya. Kalau bisa tuh jam-jam itu diatur gitu ya. Apa namanya? Kapan ketemu sales. Jadi fokus gitu. Jangan sampai sambil order, sambil jualan. Jadi nggak fokus. Oh, gede diskonnya ternyata nggak bisa dijualin gitu ya. Habis itu mungkin bagian ordernya yang mesen, oh diskon, mumpung diskon belinya banyak-banyak gitu ya. Jadi pemesanannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan template order. Nah, biaya kesempatan itu apa sih? Ya, uang-uang kita itu terjebak di stok yang bergerak lamban, di stok yang dead stock, gitu ya. Jadi pengaruh ke HPP kita dan juga pengaruh ke profit. Gitu. Jadi apa yang terjadi ya ketika kita profitnya kecil, perkembangan apotek kita lambat, sedangkan apotek kita pengennya itu profitnya gede, mending uangnya itu dipakai untuk kerja kerasnya owner gitu. Mending uangnya dipakai bisa untuk nabung untuk anak gitu, daripada uangnya dibeliin barang-barang yang overstock gitu.
barang-barang yang geraknya lamban. Saya pernah sampai 14 juta. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Ini Bapak atau Ibu ya, Sofi ya. Alhamdulillah, semoga semakin banyak yang tobat ya. Oke, mungkin sampai situ. Saya mau lihat lagi pertanyaannya. Ada yang terlewat gitu. Ideal kalau ada pertanyaan dari Cep Farid. Idealnya SO itu dari barang terjual selama sebulan atau semua barang yang ada di apotek. Idealnya SO itu dari barang terjual selama sebulan. Oh gini, Pak. Stock of name itu biasanya kita yang saya jelaskan di sini itu di sini adalah definisinya adalah barang-barang yang ready gitu ya, siap untuk dijual. Itu barang yang akan siap dijual di bulan berikutnya. Makanya kita stock of name itu kita sarankan untuk di akhir bulan. Jadi untuk bulan ke depan kita udah tahu, oh kita punya cash flow yang positif sekian, uangnya bisa kita pakai untuk ini gitu. Jadi kita bisa memberikan saran. Itu kalau di jasa keuangan kayak gitu. Nah, dan apa ya? eh, nggak menutup kemungkinan gitu ya teman-teman yang udah punya laporan keuangan ternyata kesalahan alur stock opnam aja itu bikin keuangan tidak valid ya. Kalau misalkan teman-teman masih ingat ya eh, materi kita minggu lalu ya 3 kesalahan yang sering kita tidak sadari bisa bikin kita rugi itu kan alur ada 3 ya, stock opnam ya, administrasi juga gitu. Jadi ketika kita uh, tidak administrasinya udah bagus gitu ya, pencatatan keuangannya bagus gitu, ternyata stok opnamnya itu masih belum valid. Nah, jadi kita ajarin di jasa keuangan gitu. Nah, bagi teman-teman gitu ya, yang punya ciri-ciri ini gitu ya. Nah, yang punya ciri-ciri ini, yuk hari ini kita tobat gitu ya. Tobat sambil ketok-ketok botolnya Mas Adil. Tek, 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 tek. Ya pinjam botolnya Mas Adil ya. Jadi SO-nya itu harus divalidkan dulu. Kalau enggak, data keuangannya itu sia-sia. Gitu. Oke? Nah, barang, oke, makasih Pak Fahmi. Sama-sama, Cek Fadil. Barang slow moving sebaiknya disediakan sedikit atau sama sekali tidak perlu diorder. Slow moving itu bisa jadi barang-barang yang dibutuhkan konsumen, Pak. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang kita pengen jagain, dia baru datang, uh, mesen barang yang dia nggak dapat di apotek lain misalkan tuh. Oh, harganya nggak banyak tapi dengan kita menjagain dia gitu ya satu produk yang mungkin susah dia cari gitu ya tapi di apotek kita ada mungkin itu menjadi satu nilai plus oh apotek ini benar-benar mau kasih solusi untuk kita gitu. Mungkin dia hari ini belinya kecil tapi suatu saat dia atau keluarga dia gitu ya belinya di kita gitu. Nggak bisa ada pos selisih stock opnam di pos laporan keuangan masuk apa ya? Oh, masuknya nanti di perhitungan HPP, Bu ya. Ada bagian nanti koreksi stok. Template SO yang optimal seperti apa, Mas Fahmi? Bisa bantu contohin? Waduh, ya ini jadi istilahnya gini, uh, kita harus tahu setiap SKU apakah ada selisih sebelum stock opnam dan setelah stock opnam. Ya. Jadi kalau ngomongin template SO itu uh, belum cukup untuk optimal gitu ya. Jadi sebelum punya template SO pun kita harus melakukan pra SO juga. Ya. Harus melakukan pra SO juga. Apa aja pra SO itu gitu ya. Harus briefing dulu yang tadi saya jelaskan. Harus melakukan barcode-nya harus ada dulu gitu ya. Kita menyiapkan semua barang itu memang nanti bukan ngetik gitu ya. Ngetik misalkan paracetamol enggak gitu. Paracetamol bisa banyak jenisnya, paracetamol Berno, paracetamol Mercy, paracetamol macam-macam. Nilainya HPP-nya beda-beda. Nah, itulah yang menyebabkan kadang kita waktu kita cek gitu ya di template SO ya, sebelum dan sesudah ternyata kita lihat template di paracetamol yang Mercy itu lebih 10 gitu.
pada saat di paracetamol Berno itu kurang 10. Oh, ini salah hitung. Ya. Atau ada satu item gitu ya. Item ini sepertinya nggak pernah gerak, tapi kok minus gitu ya. Ternyata pas kita cek benar-benar nggak ada. Apakah ada salah penjualan gitu ya? Kita nggak tahu. Dijual tanpa tanpa nota itu lebih bahaya. Kita nggak bisa nebak nih ini siapa nih yang ngejualin, siapa yang ngambilin gitu ya. Ya hitungannya kan kita kecolongan gitu ya. Kalau misalkan ada barang yang selisih, nggak ada barangnya, tapi kok nggak ada secara fisik, fisik itu masih ada. Apakah salah perhitungan bulan lalu? Berarti bulan lalunya SOP-nya nggak konsisten dong. Gitu. Jadi ada dua. Ingat lagi tadi ada dua, biar valid dan optimal kita stok 6 dan punya SOP yang konsisten. Gitu. Jadi kita paling nggak kita punya template gitu ya, apakah itu Excel gitu ya, yang simple-simple aja kita bisa membandingkan SO barang yang sebelum SO dan setelah SO. Dan kita bisa cari di situ masalahnya apa. Kalau stok opnam tidak dalam 1 hari, gimana laporan keuangannya? Nah, stok opnam itu idealnya tidak ada transaksi. Nah, baik pembelian, penjualan itu tidak ada transaksi. Nah, rugi dong berarti kalau misalnya lebih dari 1 hari kita stok opnam, banyak waktu gitu ya. Kok nanti pasiennya nanya, kok kemarin tutup gitu. Soalnya saya butuh obat gitu. Jadi nggak ada cerita kalau di kita tuh stok opnamnya lebih dari 1 hari, nggak ada. Siap nggak siap harus siap, begadang-begadang gitu. Kalau di kita memang memang begadang ya, Mas Adil ya. Memang jam 12 malam, jam 11 setengah 12 gitu sampai subuh. Jadi nggak terlalu mengganggu operasional gitu. Oke, sudah jam 4:15. Eh, saya rasa kalau misalkan teman-teman di sini ya yang masih bingung gitu ya, saya jelasin, mohon maaf, saya bukan ahlinya juga untuk menjelaskan ya. Saya masih belajar juga. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung gitu ya, pengen punya template SO atau alur SO, silakan. Japri aja Mas Idus. Mas Idus, kemana Japrinya Mas Idus? Mas Idusnya mana? Wah, jalan, sebentar, sebentar. Nah, boleh nanti Japri Mas Idus, nanti kita ngobrol. Di mana sih masalahnya? Gitu ya. Di mana sih masalahnya? Aneh ya, langsung aja ke situ, langsung ke klik aja di itu, langsung ke WA ya. Nanti kita janjian kapan kita ngobrol, biar kita tahu SO-nya ini sebenarnya salahnya di mana gitu ya. Oke, di chat ya, di chat. Silakan langsung langsung. Saya sayangnya itu nggak bisa banyak-banyak ya, karena nanti tabrakan sama jadwal yang lain. Nanti sama Mas Idus cepet-cepetan gitu ya. Oke, dari saya sekian. Eh, Semoga nanti bisa menjadi sesuatu yang baru, ilmu yang baru yang eh, lama nggak masalah, kita jadi refresh gitu ya. Dan saya harap apa ilmu yang sedikit hari ini bisa kita praktekkan, gitu ya. Bisa kita praktekkan dan bisa membuat bisnis kita semakin profit, gitu ya. Bukan semakin nunduk gitu ya, semakin naik gitu. Ya, kayak logonya MDC gitu ya, ke atas gitu. Oke, itu aja Mas Adil. Saya kembalikan Mas Adil. Oke, keren sekali Mas Fadil. Siapa yang bersepakat dan luar biasa ya materinya, Masya Allah. Ini seperti mengingatkan kembali, asik ya, seperti mengingatkan kembali ya. Ini jawabannya pada pusing, 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 pusing. Siapa yang mau solusinya biar nggak pusing, cek? Nah, yang pengen nggak pusing siapa? Nggak pusing SO selisih. Mana tadi ada yang bilang stoknya selisih 14 juta. Subhanallah. Ya. Itu siapa yang mau nggak selisih lagi. Cet, 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 cet. Ya. Solusinya nggak usah stok opnam. Nanti nggak pusing. Ye. Nggak usah stok opnam ya biar nggak pusing. Ya. Oke. Nah, Mas Dodi, gak usah stok 6. Gak usah stok 6. Stok 6 pusing.
Ya. Wah, ya. Luar biasa. Betul ya. Aku padamu Bu Sri Hartati. Oke, ya. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali teman-teman. Itu yang mau lanjut ngobrol sama Mas Fahmi boleh ya. Minta aja sama Mas Idus biar dijadwalin private sama Mas Fahmi. Oke teman-teman ya. Langsung aja daftar ke Mas Idus ya, mumpung masih gratis. Oke. Nah, itu luar biasa tadi materinya dari Mas Fahmi ya, Masya Allah. Terima kasih Mas Fahmi udah menyadarkan kita bahwa SO ini penting sekali ya untuk laporan keuangan gitu ya. Emang laporan keuangan penting? Ya, kembali ke Anda-Anda. Saya saya nggak bisa jawab ya. Oke, ya, mari kita lanjut ya. Lanjut, tapi sebelumnya tadi udah ya kita bahas stok opnam. Oke, stok opnamnya harus benar, harus valid. Kemudian harus apa lagi ya Mas Fahmi ya tadi ya? Harus apa lagi nih? Harus intinya benar-benar bagus ya. Tampilan saya kayak gini, ada chatnya. Keren sekali. Siapa nih tim operatornya? Ada chatnya di sebelah sini. Weh, keren, 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 keren. Ini yang saya mau ini. Siapa operatornya? Kita beri aplaus dulu buat operatornya. Besok nanti ada di sini nih, di sini, di sini, di sini. Tolong, tolong operator taruh di sini. Tolong operator, kepala saya besar. Oke, senang saya MC kalau kayak gini ya. Yuk, sebelum lanjut, siapa yang dapat manfaat dari Mas Fahmi? Saya pengen memvalidasi itu dulu. Cek, 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 cek. Eh, apakah perlu pembatasan personil yang bisa masuk ke gudang? Oh, ya dibahas private sama Mas Fahmi aja ya Pak Tirta ya. Silakan japri Mas Idus ya buat dijadwalin ya. Alhamdulillah Pak Abdul, thank you. Bu Sri Hartati, terima kasih. Kemudian Pak Juda, Kamsia, Pak Mbak Rizky, Bu Sri Mei, Cepfer. Ya. Siap teman-teman, Alhamdulillah kalau banyak manfaatnya. Kita siap-siap lanjut ke sesi yang kedua ya. Sesinya ini sesinya bidadari-bidadarinya MDC. Karena yang isi sesi kedua perempuan-perempuan semua ya, luar biasa sekali. Tapi sebelum itu luar biasa sekali ya kemarin saya mengapresiasi dulu Pak Ketua Cep Farid, terima kasih sudah banyak sharing di grup MDC Forum. Wah ini banyak sekali teman-teman yang tercerahkan Insya Allah ya. Kita beri aplaus dulu buat Cep Farid. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa sharingnya. Ya, siapa yang dapat manfaat dari grup MDC? Cek, cek, cek. Ini pada di grup semua kan ya? Atau ada yang belum gabung grup? Udah semua ya? Oh, keren sekali, Cep Farid ya. Lop, 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 lop banyak pokoknya buat Cep Farid ya. Masya Allah, luar biasa. Makasih Pak Cep Farid. Nah, iya kan, betul kan? Tuh, Cep Farid terima kasih. Pokoknya selalu support ya. Oh, bantu saya. Ya, luar biasa. Baik, sebelum kita lanjut, teman-teman, kemarin banyak sekali pembahasan tentang sistem order ya. Banyak sekali pembahasan tentang order-orderan. Ya nggak? Siapa di sini? Ada nggak di sini yang ordernya masih berantakan? Tadi Mas Fahmi bilang tuh, kalau SO, hasil SO, itu akan berpengaruh kepada order nantinya. Kalau kata salah SO-nya, misalnya barangnya ternyata nol, diisi dua, itu nggak masuk di order, terus ketolak-ketolak, nggak jadi omset. Itu luar biasa. Lebih lagi tadi kalau SO-nya selisih, HPP-nya bermasalah gitu ya, udah laba ruginya jadi tipis bisa jadi gitu. Kalau misalnya terlalu banyak yang minus. Nah, ini penting sekali buat teman-teman di sini ya. Ada di sini yang ordernya masih pakai filling ya. Ini saya mau kasih solusi yang benar-benar solusi buat teman-teman semua. Wah, ini sebentar. Saya mau menampilkan sesuatu ya. Ini penting saya sampaikan buat teman-teman ya. eh udah kelihatan belum ya layar saya? Udah ya, udah ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kita masih soft launching ya, bukan soft launching juga sih sebenarnya ya. Kita lagi ngebangun ya, lagi ngebangun LMS gitu ya, Learning Management System. Ya, di sini teman-teman bisa buka bba.indahmedicaindonesia.co.id ya.
Ada cek aja di produknya, ada e-course yang udah kita siapin buat teman-teman semua yang mau belajar. Ini baru ada dua yang kita naikkan ya. Itu yang salah satunya ada, kalau teman-teman mau belajar sampai bisa, ya belajar sampai bisa pencatatan keuangan bisnis apotek. Nah, langsung aja ke sini. Tapi ini nggak usah lah ya, nggak usah bisa bikin laporan keuangan lah ya. Udah kasih aja adminnya atau akuntannya lah ya, karena repot banget owner kok bikin laporan keuangan gitu loh. Oke, kita udah belajar di MDC Forum, udah banyak sekali kita bahas kan. Sekarang order nih harus ini owner harus tahu nih parameter-parameternya. Nah, di sini ada banyak sekali ya materi-materinya buat teman-teman semua. Silahkan ini mulai dari mindset, mulai dari teknikal cara membuat sistem order, oke. Supervisinya juga ada ternyata. Kemudian studi kasus saat apotek terkena cash gap. Wah, ini banyak sekali ada kasus-kasusnya juga ya. Oh, pematerinya saya ternyata ya. Nah, ini videonya udah ready teman-teman. Silakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau siapa nanti aja klik keranjangnya. Ini bukan keranjang kuning tapi keranjang biru ya ternyata ya. Keranjang biru. Klik aja. Jangan yang ini, jangan yang belajar bikin laporan keuangan ya. Nanti Mas Idus marahin saya gitu ya. Jangan yang ini aja ya, sistem order aja ya. Silakan di check out. Teman-teman masukin kode, sebentar ini nanti login aja. Masukin kode kupon melek duit ya. Melek duit biar teman-teman dapat potongan 500.000 lagi. Nah, 500.000 lumayan, tapi cuma berlaku sampai besok. Silahkan kalau yang mau japri saya atau japri, jangan ke Mas Idus ya, Mas Idus rasa japri saya aja ya. Kayak saya lagi belajar buat ini teman-teman biar apa memudahkan teman-teman belajar gitu. Dan nanti tentunya kalau apa namanya sistem order akan saya pantau untuk bagaimana sistem ordernya apakah udah beres apa belum gitu ya. Silahkan kode kuponnya ini ya. Silahkan screenshot aja. Saya nggak mau ulang-ulang lagi karena ini lumayan 500.000 buat teman-teman semua. Oke, itu aja pengumumannya udah selama-lama ya. Oke, Mas Aidil saya mau ganti sistem kasir pendampingan ya sama sampean siap berangkat neng Purwakarta, Wanayasa. Siap berangkat, Chef. Let's go ya. Nanti kita mampir tempatnya Pak Eko Pamuji. Jauh ya? Ci, lupa. Lupa. Jawa Barat juga, Cek. Lupa saya nama. Subang, Bukan. Subang. Subang. Idus lupa. Idus lupa, Cek. Ya, sorry, Subang ya. Itu insya Allah mudah-mudahan dekat nggak sih, Cek? Atau jauh ya? Jauh ya? Ya dekat Es. lah kalau pakai mobil sendiri paling nggak nyampe 2 jam juga udah nyampe. Oh iya, boleh. Siap. Itu ya. Insya Allah siap support Chef. Apa namanya untuk ini ya. Silakan teman-teman kalau mau ada butuh apa-apa kabari ya, kabari sama Mas Idus biar nanti disupport apa bantuannya seperti apa nanti bisa. Oke. Siapa yang siap masuk ke sesi yang kedua? Ya, ini sesi yang luar biasa. Boleh gabung Mas, boleh. Ya udah kita kopdar di sana yuk. Jawa Barat ya, daerah mana enaknya ngabarin saya. Kita bikin workshop pencatatan keuangan di Jawa Barat. Siapa yang mau cet 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 cet. Ya, beneran ini kita jalan Sukabumi, beneran Sukabumi bisa. Bogor, udah pernah saya ke Bogor Bu, benar, udah pernah saya sekali ya. Ditunggu, oke siap, oke beneran ini, beneran. Nah, ini nanti teman-teman tenang aja gitu ya. Eh, kita akan realisasikan kopdar, kita bikin aja kopdar sehari kita workshop pencatatan keuangan apotek Jawa Barat ya. Mana di Jawa Barat? Chat ya, chat. Habis suara saya ya. Baik, lanjut kita sesi berikutnya. Depok, oke. Di mana nih jadinya? Depok, Bogor, Sukabumi, atau mana ini ya? Ya, nanti kita set ya. Dress code pakai kaos gelundang-gelundung. Wow. Ada yang baru lagi kaosnya. Bu Sri Hartati. Apa semalam tulisannya Cep Farid itu bagus banget. Saya mau jadiin kaos beneran loh itu. Asli gitu. Tulisannya bagus banget ya. Dibagi dua tempat saja. Tenang Pak Tirta. Kita kalau daerah Jawa Tengah, insya Allah kalau enggak di Semarang, kita akan ada di Demak. Kopdarnya di Demak Pak Tirta ya. Hadir ya nanti ya. Kita belajar sehari belajar pencatatan keuangan. Beneran belajar. Ya silakan diajak tim-timnya, admin-adminnya.
let's go, kita bertemu bareng-bareng kopdar, ngobrol, gitu ya, roadshow, itu jalan-jalan. Yang mau ikut boleh, ya. Boleh, boleh. Yang penting apoteknya udah punya laporan keuangan dulu. Jangan sampai ditinggal nanti malah nggak punya laporan keuangan, pusing ya. Gitu ya. Biar kayak Ditya, kita Ditya ya. Tinggalin apoteknya 2 minggu lebih, 3 minggu lebih ke Lombok ya. Luar biasa. Keren sekali, ente. Nah, ada dia. Ada nggak Mas Ditya di sini ya? Rindu saya udah lama ya nggak ngobrol ya. Udah lama nggak STMJ. Ya kan? Sibuk lah. Sibuk Ditya. Ditya sibuk ya. Sibuk ini. Apa namanya? Buka outlet lagi. Sibuk ya. Ya. Oke, baik. Ini tim saya sudah ready kah, Bu Sinta sama Mbak Ayu untuk memandu sesi yang kedua, sesi Q&A. Tapi sebelumnya, teman-teman udah pada nyetor pertanyaan belum ya sama Mas Idus ya? Udah ya, Mas Idus ya? Udah ya, udah ditanyain pertanyaan nanti jawab ya. Oke deh, kalau udah. Baik, saya serahkan sesi berikutnya ke please welcome Bu Sinta. Luar biasa sekali. Loh, Silakan. loh, ini gimana sih ini briefingnya kok jadi saya? Oh, saya keliru ya. Silakan Mbak Ayu. Oke, Ayo oke, Mbak Ayu, oke, silakan terima Mbak Ayu. kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Aidil. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali di Forum MDC episode ke-38. Oke, di session kedua ini kami akan membahas satu pertanyaan ya yang telah diajukan oleh Ibu Ipah Kusnipah, di mana menurut kami sebuah pertanyaan yang menarik ya, cocok sekali dengan tema sore hari ini. Oke, langsung saja untuk pertanyaannya, mungkin boleh di-share screen ya. Oke, mungkin dari operator bisa share screen pertanyaannya. Oke, dari Pak. Nih. Oke, dari pertanyaan Ibu Ipah Kusnipah. Oke, apakah Ibu hadir di sini? Hadir ya Ibu ya, Ibu Ipah Kusnipah. Oke, untuk pertanyaannya akan saya bacakan. Bagaimana menyikapi keuangan jika memang kita hidup dari pendapatan apotek? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini saya coba izin menjawab ya pertanyaan ini terlebih dahulu. Mungkin nanti akan diberikan penjelasan tambahan ya oleh Ibu Sinta maupun dari Pak Fahmi seperti itu. Oke. Oke, jika memang penghasilan kita itu dari pendapatan apotek ya, yang patut dicoba ya cara untuk meningkatkan omset ya, kaitannya dengan pendapatan kita. Oke, yang pertama adalah kelola stok obat ya, terkait dengan persediaan agar ketersediaan obat lebih maksimal. Yang kedua adalah menjadwalkan stok opname secara berkala, minimal 1 bulan sekali, seperti yang sudah disampaikan Pak Fahmi tadi ya. Yang ketiga adalah pentingnya marketing untuk menarik daya beli customer. Oke, mungkin itu. Mungkin ada tambahan penjelasan boleh disampaikan Pak Fahmi maupun Ibu Sinta ya, terkait pertanyaan yang telah disampaikan Ibu Ipah Kusnipah. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Saya menambahkan sedikit ya Mbak Ayu, nanti biar yang panjang biar Mas Fahmi aja. Ya, Saya boleh sedikit Ibu. aja, pendek aja gitu ya. Kalau jadi untuk menyikapi keuangan jika memang kita hidup dari pendapatan apotek ya, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin ini yang sering kali disampaikan ya dari sebelum-sebelumnya. Sebisa mungkin uang apotek sama uang pribadi itu harus dipisahkan. Itu yang terpenting agar tahu uang pribadi berapa, uang apotek berapa, ya. Kemudian eh kok jadi ngeblank saya. Kemudian
Untuk pencatatan itu benar-benar harus tertib ya. Semua tercatat dengan baik gitu ya. Semua jangan sampai ada yang terlewat, pendapatan, biaya operasional gitu ya, atau yang disebutkan Mbak Ayu tadi terkait sama persediaan barang. Nah, dari semua pencatatan-pencatatan ini eh, sebisa mungkin juga ada namanya laporan keuangan sederhana gitu ya, ada laba rugi agar terlihat net profitnya berapa gitu. Nah, ketika kita memang hidup dari pendapatan apotek gitu ya, kita bisa ngambil uang dari apotek itu sesuai dengan net profitnya ya, sesuai dengan net profitnya, bukan dari uang yang tersisa antara pengeluaran maupun pemasukan gitu. Kenapa? Karena agar uang yang kita ambil gitu ya untuk hidup gitu ya, itu tidak mengganggu operasionalnya apotek gitu. Ya, itu poin penting ya, dua itu ya. Nah, itu saja Mas Fahmi, pendek saja dari saya. Monggo yang panjangnya Mas Fahmi saya persilahkan. Terima kasih Bu Sinta, Mbak Ayu. Jawabannya luar biasa ya. Itu eh, kisi-kisi gitu ya. Kita punya apotik yang bisa kita hidup ya dari pendapatan apotik itu. Ini memang eh, apa ya? Ini adalah dari saya sendiri gitu ya. Saya sendiri saya pengennya punya pendapatan hidup tuh dari pendapatan apotik gitu ya. Ternyata ya eh, kenyataannya ini saya memberikan POV dari orang-orang yang pengen punya apotik nih. Mungkin di sini ada yang baru mau punya apotik gitu ya, dan berkeinginan dari apotik saja deh gitu hidup ya. Nah, kita kan hidup tuh pada kondisi yang berbeda-beda juga. Tapi yang harus kita pastikan ya, apalagi yang sudah berkeluarga, itu dipastikan dapur kita ngebul dulu. Ya. Ini mungkin kita ngomongnya di luar ini apotik ya, strategi apotik. Dapur kita ngebul dulu. Kenapa? Ketika kita dapurnya sudah aman, gitu ya, powernya sudah aman, gitu ya, itu kita tuh ngejalanin apotik tuh nggak beban lagi. Jadi um, ngerjain bisnis apotik tuh nggak gampang. Ya. Tapi ketika kita sekarang keluarga kita, gitu ya, orang-orang yang kita apa namanya orang-orang yang kita sayangi itu apa namanya belum aman ya, itu akan sulit gitu. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena bisnis apotik ya uh, belum tentu itu memberikan profit yang cukup ya untuk hidup kita. Kecuali kita udah tahu caranya, gitu ya. Kecuali misalkan apoteknya itu udah jalan lama, gitu. Udah BEP lama. Ini misalkan apoteknya baru, BEP-nya masih di atas kertas gitu ya, belum menjalani itu. Nah, apalagi yang belum ada pendamping support ya. Alhamdulillahnya teman-teman udah masuk di komunitas yang benar gitu ya. Support system lengkap ya, terlengkap di Indonesia gitu. Dari keuangan, marketing, operasional gitu ya. Jatuh bangunnya orang-orang itu udah direkap semua biar teman-teman tuh tinggal plek ketiplek gitu. Langsung pakai gitu. Biar nggak salah lagi. Tapi kalau misalkan saya ya pengennya tuh sesuai dengan guru saya. Kalau misalkan nanti diganti pengalaman saya tuh ganti dikit, aduh, udah nanti meleng gitu ya. Apalagi nggak ada yang ngingetin. Nah itu menjadi apa? Nggak ada supportnya gitu ya. Jadi kita bingung gitu. Nah balik lagi bisnis apotek itu untuk hidup itu silahkan sebagai pendapatan ya. Tapi saya tidak menyarankan sebagai pendapatan utama. Itu kita ngomong dari POV yang luas ya. Karena BEP untuk suatu apotek itu bisa belum bisa kita apa namanya prediksi ya, belum tentu kita bisa prediksi. Namanya bisnis, semua bisnis sama, gitu ya. Uh, Apalagi ya ini, kalau misalkan merasa kebanyakan kesalahan orang tuh punya bisnis apotek, udah capek-capek bikin bikin bisnis gitu ya, udah ngejalanin order
stock op 6, marketing gitu ya. Kok nggak ngambil profit sama sekali gitu ya? Udah uh, boleh dong saya ngambil dari payah saya gitu ya. Ambil secukupnya, nggak perlu banyak-banyak kok, kan duitnya banyak gitu ya. Ternyata secara laporan keuangan itu kita mengganggu operasional, ngambilnya terlalu banyak, jadinya ngambil ngambil uang operasional, ngambil uang eh, modal, jadinya ngegerus modal. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan kita ngambil profit tanpa ada laporan keuangan yang valid dan kita ngambilnya tidak sesuai itu, jangan harap apotek kita bisa berkembang. Begitu. Oke, karena eh, di apotek ini sebagai satu produk gitu ya, satu produk apotek gitu ya, pelayanan dan lain-lain itu kan banyak banget yang harus kita pikirkan gitu ya. Jangan sampai malah yang bikin modal tergerus itu dari kita. Karena kita masih belum bisa ngambil profit sesuai dengan uh, laporan keuangan. Ya, jadi maksimalnya berapa gitu ya. Nah itu nanti Bu Sinta itu biasanya itu yang paling sering ditanyain ya Bu ya. Yang bagian yang paling menarik dari laporan keuangan ya Bu Sinta ya. Paling enak tuh kalau Betul. pertanyaannya, pertanyaannya tuh Bu Sinta saya ngambil sekian boleh nggak gitu ya. Saya kita pun seneng gitu ya. Saya mau ambil sekian untuk cabang baru boleh nggak? Itu seneng kita gitu. Dan kita pun apa, memberikan saran itu juga dengan yakin gitu ya, uh, dengan apa namanya, dengan laporan keuangan yang udah kita bisa pertanggungjawabkan seperti itu. Nah, mungkin untuk Ibu Ipah, Pusripah, uh, saya yakin ya rezeki orang juga ya bisa jadi dari mana saja, nggak sesuai yang kayak saya bilang gitu ya. Tapi kita harus punya apa namanya backup plan ya, apalagi yang cowok-cowok nih. Kalau misalkan punya keluarga, nah itu powernya diamankan dulu, ya. Baru kita nanti punya bisnis gitu. Mungkin seperti itu. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Monggo Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Atau Iya, Ibu Sinta, maaf Bu, nge-lag HP-nya. Oke, terima kasih Pak Fahmi, Bu Cinta atas penjelasannya. Oke, pertanyaan dari Ibu Ipah Pusripah sudah terjawab ya. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat seperti itu. Oke, untuk sesi selanjutnya ya, itu saya kembalikan ke MC-nya ini, Pak Aidil nih. Sebentar. Senang sekali. Kok cepat? Gua udah balik ke MC lagi. Perasaan episode sebelumnya sampai jam 5 lewat. Jadi jam 5 udah balik ke MC. Wah, oke lah. Baiklah seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Sesi yang kedua ya. Eh, apa namanya? Bahasanya Mas Fahmi tadi enak banget ya. Ngebul dulu. Dapurnya ngebul dulu. Nah, terus laporan keuangannya dipisah antara pribadi sama bisnis ya. Itu insya Allah memudahkan teman-teman untuk bisa mengelola dengan baik gitu. Kalau sumber income-nya tadi ya, sumber income-nya terutamanya adalah dari apotek. Itu menarik sekali sih. Ya bisa. Apa namanya? Saya juga sama, gitu. Saya juga sama masih belajar salah satu income ya dari apotek. Maka pastiin segera apoteknya ngumpul. Ya, ini kalau bahasanya tadi Bu Sri Kartati ya, itu juga nih umumnya untuk apotek baru kira-kira BEP tercapai berapa lama? Wah, ini kita harus harus bedah dulu Sri Hartati. Kalau berkenan, kita ada program gitu ya. Kita ada program, maybe ini terbatas ya sama dan itu sama saya ya. Itu namanya adalah sebentar, saya lupa. Saya sebutinnya itu PDA, PDB kalau saya sebutinnya. Karena kebanyakan program ya, kebanyakan program. Jadi apa namanya? Saya sebutnya PDB atau istilahnya saya itu general checkingnya apotek gitu. Kira-kira ketika kita checking secara general gitu ya,
ini bisa kondisinya seperti ini, bisa BEP berapa lama gitu ya. Kemudian target BEP-nya seperti apa, proyeksinya bagaimana. Nah, itu ada di program eh, General Checking Apotek. Nah, General Checking Kesehatan Bisnis Apotek. Silakan kalau Mbak Hartati mau gitu ya, nanti minta jadwal sama Mas Idus. Boleh ya, Mbak. Mbak Sri Hartati, ya, Apotek Dinar Farma Apotek. Nah, keren ya nama apotek Dinar ya. Apa namanya, seperti namanya, mudah-mudahan ya menghasilkan banyak-banyak. Ya, oke. Itu ya Mbak Sri Hartati. Kita harus lihat dulu ya kesehatan sekarang seperti apa, baru kita bisa memproyeksikan nantinya kira-kira setelah ini BEP berapa lah. Boleh tanya aja sama Mas Idus ya, program General Checking Apotek gitu ya. Oke, apalagi ini yang harus saya sampaikan karena udah terakhir ya, luar biasa sekali. Terima kasih kita sampaikan kepada teman-teman MDC hari ini. Tapi sebelumnya saya mau mastiin dulu, adakah yang mau ditanyakan lagi teman-teman sebelum kita akhiri? Ada. Adakah pertanyaan lagi? Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan ya. Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, saya yang bertanya. Saya kalau gitu tuh, kalau dosen ngomong kayak gitu langsung pura-pura lihat buku, langsung pura-pura serius ya kan, langsung pura-pura diam gitu kan. Ya, ini ini luar biasa sekali. Enggak, teman-teman. Jadi eh, terima kasih saya ucapkan sama teman-teman yang masih ada di forum ini, luar biasa nih, 64 orang ya masih hadir ya, kita belajar bareng-bareng, mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat ya dari sini ya. Silakan kita di eh, kita di BBA ya, di Belajar Bisnis Apotek itu banyak sekali forum-forumnya teman-teman, sesuai dengan visi misi kita, sesuai dengan tagline kita ingin sekali menjadi temannya teman-teman semua, sahabatnya teman-teman semua ya, menjadi support system nomor satunya teman-teman semua, support system paling utama teman-teman semua dalam menjalankan bisnis apoteknya. Jadi hari Selasa pagi, Kamis pagi itu udah ada miliarder mindset, ya nggak? Siapa yang sering hadir? Cet, 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 cet. Ya. Kemudian Rabu sore ada MDC Forum, Melek Duit Club Forum, ya kan? Kemudian hari Kamis ada Set and Success Story. Oh, itu dari timnya Mas Eko, ya kan? Kemudian dari Jumat sore itu ada Leadership Forum, ya itu dipimpin oleh Mbak Ava, ya. Sementara MDC ini dipimpin oleh Mas Idus gitu ya. Nah, itu kemudian dan forum-forum lainnya, gitu ya. Forum-forum lainnya mudah-mudahan di forum-forum ini bisa menjadi supporting sistemnya teman-teman ya untuk bertumbuh apoteknya, seperti apoteknya Cep Farid ya. Cep Farid sudah cerita sekali ya, banyak sekali cerita di grup, itu luar biasa sekali ya, luar biasa banget pertumbuhannya Cep Farid, Masya Allah ya. Bahkan dari bootcamp 1.000 apotek kemarin sampai sekarang itu saya melihatnya wow, keren banget ya. Ini eh, apa namanya, banyak hal yang bahkan belum kita udah cerita di chat ya, sebelum saya eksekusi beliau udah eksekusi, dan eksekusinya begitu cepat gitu ya. Itu luar biasa sekali, pembelajar hebat banget gitu ya, dan eksekutor juga, wah luar biasa. Dan memang nggak mudah, tapi saya rasa kita semua bisa melakukannya gitu ya. Kita bisa melakukannya, kita bisa bertumbuh bareng-bareng gitu. Nah, salah satunya juga kalau di MDC ini ada tuh namanya jasa pencatatan keuangan. Itu buat teman-teman yang belum punya laporan keuangan sebenarnya ya. Ataupun yang udah punya laporan keuangan tapi kok nggak babak atau nggak valid laporan keuangannya gitu. Bahkan kesulitan mengambil keputusan-keputusan termasuk buat pembayaran-pembayaran ke supplier. Nah, silakan karena udah disediain banyak sekali template ya di sana, mulai dari awal banget, template tutup kasir sampai template berita acara SO, sampai template pengajuan-pengajuan biaya operasional, biaya COD, sampai template apalagi, template-template pelunasan hutang dagang juga semuanya udah disiapin sama teman-teman MDC, teman-teman yang udah tadi Mbak Nur ya, nggak salah saya catat bertanya gitu ya, template SO-nya bisa dapat di mana? Langsung aja chat di grup mentoringnya Mbak Nui ya, di grup mentoringnya minta template-nya sama Mas Idus, nanti dikirimkan. Kemarin ada beberapa yang udah kita kirimkan, ada Pak Abdul kalau nggak salah ya,
itu juga udah mulai menggunakan. Alhamdulillah. Kayak alur keuangannya kita udah sediain template-templatenya, teman-teman tinggal pakai. Modifikasi sendiri silakan, gitu ya. Kita pengen alur keuangannya dulu rapi dengan template-template yang udah kita sediakan. Kemudian setelah itu rapi, laporan keuangannya valid. Laporan keuangannya valid, udah, gitu ya. Bayangkan gitu, kalau teman-teman punya laporan keuangan yang valid, wah, ngambil keputusannya enak, bisnisnya bertumbuh apa enggak itu kelihatan, ya kan. Kemudian bisa jadi gitu ya, bisa jadi apa yang menjadi keresahan sekarang beres, termasuk misalnya waktunya banyak habis ngerjain semuanya sendiri, itu nanti jadi termudahkan. Itu luar biasa sekali. Tapi di sisi lain juga kadang di bulan pertama, bulan kedua ketika mentoring itu pusing karena belum terbiasa dengan alurnya. Tapi nggak apa-apa, itulah bagian dari belajar. Kalau kalau kita masih nyaman dengan kebodohan, ya siap-siap gitu kita akan bodoh. Tapi kalau kita mau belajar, kita insya Allah akan terlepas dari kebodohan. Ini itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan saya melihat betul orang-orang yang selalu belajar itu ya, itu pertumbuhan bisnisnya kan gampang ngelihatnya, pertumbuhan neracanya itu luar biasa. Itu apa namanya yang akhirnya saya pun gitu ya, saya pun udah lama saya nggak belajar teman-teman, belajar yang apa namanya intens gitu ya. Itu selain sama Pak Andi itu udah lama banget. Akhirnya kemarin kita belajar, kita ikut workshop juga, kami pun masih belajar kok. Saya kemarin kalau teman-teman add Facebook saya aktifnya di Facebook ya, manusia Facebook ya, saya ikut apa namanya kelas remote, saya belajar juga. Nah, dalam waktu dekat kita mau ikut kelas-kelas yang lain. Nah, kalau saya pribadi sama istri, insya Allah ada kelas yang kita ikut bareng. Ya, salah satunya NLP, ya mudah-mudahan kita ketemu deh di kelasnya nanti gitu ya. Kita belajar bareng-bareng gitu. Bayangkan kalau kita nggak belajar, wah itu karena apa? Karena di tempat kerjaan kita itu isinya problem-problem tuh, masalah, 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 masalah. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang bisa mencerahkan kita, menjadi partner kita, teman kita untuk kita brainstorm, kita curhat, kita mencari solusi ide gitu ya. Wah itu biasanya bisnisnya nggak kemana-mana. Tapi kalau punya teman, dia punya masalah apa ceritain. Oh oke, ini bisa kok Bu tambah karyawan masih aman biaya operasionalnya, ya kan? Tambah karyawan Bu naik, kalau omsetnya naik bisa nanti bonus-bonusnya hitungannya segini. Semuanya selalu bermuara dari laporan keuangan dulu. Nah, itu kalau teman-teman mau ya silakan didampingi sama Mas Idus dan tim, ada Bu Sita ya. Bu Sita ini luar biasa teman-teman ya. Pajaknya Indah Farma Bantul gitu ya, dengan omset yang seperti itu ya teman-teman juga udah tahu sendiri. Yang ngurusi itu namanya manusia namanya Bu Sita. Tuh. Uh, luar biasa sekali gitu ya. Kalau teman-teman butuh itu ya itu minta sama Bu Sinta itu unik ya, harus diminta gitu. Bu, saya tolongin pajak saya. Ya, kita sekarang lagi nggarap ya. Ada member yang kita sedang mitigasi pajaknya selama 5 tahun ke belakang, gitu ya. Itu kita sedang garap gitu ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu di tahun 2025 besok udah apa namanya pajaknya tenang. Nah, itu silahkan teman-teman. Mudah-mudahan MDC ini bisa menjadi manfaat yang sebesar-besarnya gitu buat teman-teman semua. Kenapa? Jujur aja gitu ya. Ada nomor Bu Sinta, bolehkah lewat Mas Idus gitu ya. Tanya aja sama Mas Idus. Nomornya Mas Idus nggak punya juga. Subhanallah. Ya, masa saya ketik di sini nomornya Mas Idus ya begini ya. Minta, minta, minta. Ya, yang punya masalah pajak sana sama Bu Sinta sana saya udah apa namanya ada Mas Idus ya itu tuh. Kalau slow respon ngabari sama saya Bu. Nanti saya marahin. Ya, anaknya mau lahir tuh loh. Masa nggak semangat gitu ya. Nah, itu ya. Tuh, silakan teman-teman. Mudah-mudahan jadi wasilah gitu ya. Dan saya rasa kalaupun ini berbayar ya, berbayar. Dan memang bagi saya nggak tahu bagi teman-teman ya. Bagi saya biayanya jauh 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 lebih murah daripada teman-teman hire accounting gitu. Hire akuntan yang belum tentu juga teman-teman harus training juga kan untuk mengerjakan laporan keuangan di apotek. Nah, ini ada jasanya yang lebih murah daripada hire akuntan sendiri. Ya, saya tidak merendahkan profesi akuntan, tapi kalau ada solusi yang lebih rendah, ya ini bisa jadi solusinya. Teman-teman yang punya laporan keuangan, gitu ya. Teman-teman punya personal asisten lagi yang bisa ditanya-tanyain tentang keuangan, punya grup WA-nya bisa konsultasi terus, tanya-tanya terus, silakan. Ya, mudah-mudahan tim MDC ya, ini apa namanya ada nih Mas Idus di sini, gitu ya. Ini bisa
bisa melayani teman-teman dengan maksimal gitu. Saya titip itu gitu. Saya titip itu untuk apa? Untuk bisa teman-teman bisa tahu kalau teman-teman serius berbisnis apotek dan apoteknya pengen besar, nggak ada yang lain selain teman-teman harus punya laporan keuangan. Dari situ mulai nanti bisa mensavingkan dan lain-lain, bisa mau pengembangan kemana, selalu lihat dari laporan keuangan. Kebanyakan jangan sampai gitu, bayangkan ya kalau 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 ini bayangkan kok teman-teman udah ada di fase omsetnya ratusan juta, itu udah butuh orang-orang yang bahkan lebih pintar daripada kita gitu untuk mengelola bisnis, ngebantuin kita. Tapi karena kita tidak paham laporan keuangan, ya kita selamanya di situ, gitu. Kita terjebak di situ, gitu. Bayangkan kalau teman-teman punya laporan keuangan, ngerti, oh profitku ada segini. Kalau sebagian tak sisihkan aja untuk orang yang lebih pintar, aku bisa lebih tenang, aku bisa lebih enteng pikiran, aku bisa lebih banyak waktu buat keluarga, aku bisa lebih banyak waktu lagi buat anak-anakku. Wah, itu luar biasa teman-teman. Maka uang itu untuk membayar waktu kita. Jangan sampai terlalu lama, jangan sampai telat, jangan sampai teman-teman kehilangan momen, apalagi anak-anak, apalagi istri ya, itu jangan sampai kehilangan momen. Kalau teman-teman punya laporan keuangan, insya Allah teman-teman bisa paham. Bahkan kalau ada yang mau apoteknya tadi ya general check up ya, saya kasih dia 5 orang gratis deh. Ada nggak yang mau hubungi Mas Idus ya minta program general check up sama saya gitu ya? Silahkan gitu ya. Nanti saya bantu fasilitasi gratis buat 5 orang yang mau gitu ya. Silahkan ke Mas Idus ya. Karena kalau chat saya biasanya fast fast responnya itu setelah 2 hari. Saya sangat slow respon gitu ya teman-teman ya. Ya silakan. Mudah-mudahan eh, MDC, kemudian semua yang ada di BBA, baik MDC, LBO, eh, kemudian EMC, ya, Mas Eko, Mbak Ava, Mas Idus itu bisa membantu teman-teman menyelesaikan masalah yang ada di teman-teman dan membuat bisnis teman-teman itu bertumbuh. Teman-teman juga bisa menjadi lebih enteng, teman-teman menjadi lebih tenang dalam menjalankan bisnis, dan tentunya teman-teman lebih gampang untuk banyak mengambil keputusan-keputusan, apalagi keputusannya yang berhubungan dengan nggak hanya duniawi ya, tentu juga akhirat gitu ya. Silahkan, mudah-mudahan jadi wasilah. Teman-teman bisa sedekah lebih banyak, bisa bahkan lebih brutal sedekahnya gitu ya. Wah, los, gitu. Aman, profit tuh bisa tak ambil buat itu. Gitu. Apalagi bentar lagi nggak kerasa nih kita udah mau Ramadan lagi ya. Jangan sampai Ramadan teman-teman masih sibuk juga di apotek, itu juga repot gitu ya. Bahkan kita ada member satu ya, ini cerita aja ya gitu ya. Itu selalu menyisihkan profitnya itu selalu di saving untuk Ramadan itu bisa umroh. Wah, itu dan ngambil harinya yang panjang. Itu luar biasa sekali. Profit bulanannya jadi kecil, iya. Tapi beliau punya saving, punya tabungan yang luar biasa dan memang mengambil resiko. Aku akan duel, aku akan cari orang-orang hebat. Ini buat pengembangan SDM, ini buat apa itu ada. Ketika hire orang udah nggak takut lagi karena ada biayanya sendiri. Nah itu saya akhirnya wah ini yang menurut saya ini clear gitu. Owner tuh clear seperti ini. Apa visinya? Oke, visinya seperti A, B, C, D, E. Tak saving segini, nggak apa-apa. Aku sebulannya cuma segini. Tapi nanti aku gini, bisnisku seperti ini. Ada orang yang ngurusin, timku bertumbuh, parameternya kelihatan. Itu luar biasa sekali. Jadi semuanya ikut bertumbuh gitu. Bermuara dari mana? Dari laporan keuangan. Itu contoh aja gitu ya. Mungkin teman-teman di sini nggak semuanya ya bisa langsung seperti itu, tapi yakinlah apa kalau visi apapun ya, visi teman-teman itu bisa terwujud kalau teman-teman clear dan teman-teman didukung sama yang namanya laporan keuangan ya. Kalau enggak rasanya akan bolak-balik kalau bahasanya Pak Andi ya, bolak-balik gitu-gitu aja gitu. Karena apa? Karena nggak clear. Karena nggak tahu bagaimana mimpinya ini udah sejauh mana achievementnya, pencapaiannya. Saving sekian, oke. Untuk umroh, oke, udah berapa banyak. Untuk tabungan ini udah berapa banyak untuk awal. Tapi kalau misalnya apoteknya pengen dijadiin buat anaknya, buat umroh, buat apa, itu sangat 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 mungkin, gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua
bisa mencapai visinya ya, visinya dalam menjalankan bisnis apoteknya. Karena tanpa visi ya kita nggak kemana-mana. Kalau nggak diwujudkan juga kita nggak akan kemana-mana. Sayang sekali. Oke, saya rasa itu hari ini. Terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi ya kehadiran teman-teman semua. Cep Farid, Pak Ketua, mohon selalu dibersamai. Mohon teman-teman selalu diingetin, Pak. Ayo ada kelas miliarder mindset. Ayo ada ini. Pokoknya kita ketika Pak Cep Farid bilang gas, budal, ikut guys kelas ini kita gas siap, gitu ya. Mohon selalu dibersamai Cep. Kemudian teman-teman juga yang ada di sini semuanya, ya mudah-mudahan eh, tiap tahun berat bisnisnya bertambah. Nah, ini pesan dari Kim Jong Bil ya. Saya lagi nggak pakai sarung, jadi nggak bisa dipanggil dipanggil Gus Aidil ya. Pesan dari Kim Jong Bil ya. Ini manut sama Cep Farid itu yang pertama. Yang kedua, pastikan setiap tahun, setiap bulan ya neracanya bertambah ya. Neracanya tambah berat, neracanya tambah berat. Yang ketiga, pastikan kalau ketemu saya ya, kita ngomongnya udah profit berapa, berat bisnis berapa, gitu kita seolah nyambung. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Minggu depan ketemu lagi. Kalau perlu masukin kalendernya ya. Ketemu lagi di Melek Admit Club Forum episode 39 berarti ya. Nah, keren, nggak pede ngomong profit sama Mas Aidil. Enggak lah, kan sekarang saya Bang Haris kan ikut jasa keuangan. Kita udah tahu tuh. Ini adalah salah satu member yang growth-nya paling bagus teman-teman Bang Haris. Ikut jasa keuangan dari omset sekian, sekarang omsetnya udah dikit lagi ya Bang Haris ya, dikit lagi. Saya rasa bulan depan kalau PR-nya bulan ini dikerjain, nambahin produk itu, bulan depan saya rasa omset targetnya visinya kemarin kecapai. Kita udah ngobrol itu ya Bang Haris ya. Ayo, walaupun lagi jalan-jalan keluar gitu ya, lagi banyak pertemuan, tetap laporan keuangannya dicek tiap hari Bang Haris, ordernya jangan sampai apa namanya nggak sesuai dengan yang kita bahas kemarin. Ini paling keren. Salah satu yang paling keren Bang Haris tuh yang growth omset ya, yang paling keren salah satunya apa adalah apotek Bang Haris ini dari Aceh ya, Melaubuh. Apa sih? Melaubuh Aceh Bang Haris benar ya? Nah, itu keren banget teman-teman. Saya dari awal menyaksikan, Masya Allah luar biasa. Dan saya jadi tahu kenapa alasan yang kedua kenapa pertumbuhannya bagus. Karena every single meeting itu selalu ngajak istrinya. Nggak tahu istrinya ada nggak di sini. Biasanya ada Mbak Dira. Itu wah, klop sekali, keren sekali gitu ya. Masya Allah luar biasa ya ini ya. Dari Aceh loh teman-teman luar biasa itu. Kita belum ada jasa keuangan dari Papua ya. Nanti kita cari. Berarti Aceh tekan Merauke, itu Sabang dan Merauke ada. Yang keren ya. Oh ada di samping, Masya Allah. Halo Mbak Dira. Itu Mbak Dira tolong ya kalau Bang Haris agak telat-telat atau apa gitu ya di ayo Bang, Bang ingat kata Mas Aidil ya, gitu ya. Nah, ingat PR-nya itu loh. Nanti pertengahan bulan atau akhir bulan ditagih ya. Kita lihat aja angkanya berapa persen ordernya dari offset. Kan kelihatan semua dikerjain apa enggak. Kelihatan semua. Data nggak bisa bohong gitu. Nah, itu jadi bahasan kita jadi enak by data. Itu ya. Tuh teman-teman terima kasih. Bu Hani, thank you so much. Wah ini luar biasa loh Bu Hani ini. Every single meetingnya BBA Bu Hani selalu ada. Yeay. Dari Blitar loh. Luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman semua yang nggak bisa saya sebutin satu-satu namanya. Banyak sekali hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus. Nggak ada kurangnya. Dan bisnisnya selalu bertumbuh. Kemudian tentu keluarganya bertumbuh juga, keumatannya bertumbuh, dan yang pasti pribadinya juga harus bertumbuh. Mungkin itu dari saya. Sekian. Saya akhiri. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman yang ada di balik layar hari ini. Yeay! Siapa yang dapat manfaat hari ini? Cek, luar biasa. MDC selalu membara. Saya Mas Aidil izin pamit teman-teman. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Nanti malam ya.
Nanti malam member SMK Kopdar. Mana member SMK? Member SMK ya, berarti ya. Member SMK Kopdar nanti malam silakan kalau longgar hadir. Tanya Mas Idus linknya. Oke? Kita ngobrol gak direkam ya. Biar enak ngobrolnya. Dah itu dulu. Terima kasih semuanya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.